Selanjutnya sambutan dari Ibu Yuliawati. Kepada Ibu Yuliawati dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan Allah Ta'ala, hari ini memang saya ingin mengadakan kegiatan kesehatan. Saya betul dari Komisi 2 DPRD Provinsi Riau, panggilan saya Yulia. Kalau kegiatan ini dengan komisi saya sebenarnya sih nggak ada hubungan ya, gitu, karena saya di bidang ekonomi. Mitra kami itu ada dari dinas perkebunan, kehutanan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, UMKM, koperasi dan pariwisata. Tapi daripada saya ngomong aja nih ya, mensosialisasikan perda-perda yang sudah ada di Pekanbaru Riau khususnya, lebih baik saya mengadakan suatu kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Berasa nggak bu manfaatnya, Bapak? Berasa nggak nih? Berasa ya. Kolesterolnya ada berapa bu? Tinggi nggak? Tinggi ya. Ada yang tinggi, ada yang enggak ya? Ada yang normal nggak, Bapak? Asam uratnya? Asam urat ada. Belum sempat ya. Semua di rumahnya ibu ya. Nanti bapaknya ada kesempatan. Kalau ibu, apa yang tinggi bu? Asam urat. Asam urat. Asam urat. Bagaimana nanti mengatasi asam uratnya? Nanti ada dokter Wahab yang akan memberikan penyuluhan nih supaya kita bisa menjaga kesehatan kita ya bu. Karena namanya umur, saya juga nih ternyata masuk usia 45, saya nggak pernah ngecek begitu udah mendekati usia 50, ternyata kolesterol saya tinggi. Dulu kemarin 45 masih oke lah, masih bagus, masih standar. Misalnya saya rajin olahraga, jaga makan, padahal enggak bu, saya rajin makan, olahraga nggak pernah. Tapi begitu udah 45 ke atas, semuanya keluar ya, semua penyakit keluar. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, yang belum pernah saya ngerasain juga gitu loh. Kemudian apalagi gula darahnya mungkin tinggi ya. Nah itu yang harus kita jaga. Nanti ada dokter Wahab yang akan memberikan penyuluhan mengenai kesehatan untuk bagaimana kita menjaga pola hidup untuk sehat ya. Mungkin nanti sendi-sendi kita nih yang perempuan khususnya udah mulai ya kan bu, goyang-goyang dikit ya. Oleh-oleh dikit gitu, sama dengan saya. Nanti dokter Wahab akan memberikan penyuluhannya. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pulang juga tetap ya keadaan sehat dan mulai menjaga pola makannya. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuliawati. Baiklah, acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus penyuluhan dari Dokter Wahab. Kepada dokter dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita waktu, kesempatan hari ini dalam sebuah majelis yang saya rasa majelis yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Majelis informasi, majelis ilmu. Paling tidak ibu pulang dapat ilmu, tahu apa yang mau dilakukan, tahu apa yang mau dihindari. Terus majelis berbagi kesehatan, paling tidak tahu tuh apa yang lampu kuning, apa yang lampu merah, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, nanti tahu. Nah, juga yang paling penting ini adalah majelis silaturahmi, karena baginda kita Rasulullah SAW mengatakan bahwa silaturahmi ini yang pertama memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, dan juga memberikan kesehatan, paling tidak kesehatan mental bagi kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Perkenalkan ibu, bapak, saya Dr. Wahab. Keseharian saya di Yayasan Sendi Indonesia. Jadi memang kita care-nya di sendi, tapi bukan berarti tidak care dengan yang lain. Cuma kenapa sendi pak, ibu? Ternyata 95% masyarakat Indonesia pasti pernah mengalami gejala di sendi. Ya encok, ya pegel linu, ya rematik,
Ya Pak, ya Bu, ada kan? Yang payah jalan, ya, yang kaku-kaku sendinya, yang linu-linu, yang cenat-cenut, bahkan sampai yang tidak bisa jalan. Itu 95% masyarakat itu pasti terkena sendinya. Karena itu kita care, khususnya bukan dalam hal kesembuhan. Karena ternyata sehat ini bukan sembuhnya dulu. Jangan sakit dulu, itu sehat. Artinya promosi saya itu yang harus preventif, informasi itulah yang paling penting yang harus kita sampaikan. Edukasi, ya, supaya minimal meskipun nantinya bakal kena, janganlah umur 40, ya kan? Pasti kena, janganlah umur 30 baru kena, udah kena sakit, udah nggak bisa jalan sendinya, banyak Pak. Jadi di klinik saya tuh hampir sering suntik lutut. Bahkan yang paling muda yang pernah saya dapat itu di umur 25 tahun, anak muda, ya. Ya, itu sendinya itu bengkak, nggak bisa jalan. Itu hanya karena memang yang pertama keturunan ada, tapi saya rasa keturunan tuh oke lah. Kenapa bapaknya atau ibunya kenanya di umur 50, tapi dianya kenanya di umur 25? Ternyata pola hidupnya, pola tingkah lakunya yang sudah salah, ya. Jadi kita hari ini edukasi sedikit mengenai nama sakitnya itu osteoartritis lutut. Ini ibu-ibu nih, saya yakin nih. Ibu-ibu jangan malu ya. Nah, angkat tangan yang sering bermasalah dengan lutut. Apa masalahnya yang sering? Kalau udah dibengkokkan susah diluruskan. Ada yang bunyi-bunyi? Ada. Ada yang kalau naik dari tempat tidur mau turun diam dulu. Nggak bisa langsung berdiri. Ada yang sudah bengkok belum? Belum. Bengkok kakinya? Alhamdulillah. Nah, jadi kenapa kita care ke lutut? Karena lutut ini pondasi utama. Nah, kalau lututnya itu tidak bisa aktif, otomatis ya nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, ya nggak bisa melakukan aktivitas, pasti kan? Nggak mungkin. Ya tapi sekarang bisa sih Bu ya, main handphone aja terus hari ya kan? Bisa juga, cuma nggak enak, sakit, ya. Nah, jadi osteoartritis itu ada dua kata, osteoartritis. Osteo itu tulang dan tulang rawan, ya. Artritis itu radang. Jadi ada radang pada tulang dan tulang rawan. Di mana? Di seluruh tubuh yang ada tulang sama tulang rawan. Tulang rawan itu kalau kita makan ayam, itu putih dia. Tulang putih ya kan, Pak? Nah, jadi itu sendi yang kena. Nah, di lutut, kenapa di lutut? Lutut ini menopang. Itu yang paling sering kejadian, 80% osteoartritis itu di lutut. Jadi tulang rawan itu mengalami penipisan. Penipisan ini mengakibatkan tulang ketemu tulang. Itulah kalau tulang ketemu tulang berbunyi, pasti kan Pak? Tak. Nah, yang kedua bergesek. Kalau bergesek sakit nggak? Sakit. Nah, yang paling parah sampai bengkak, sampai ada cairannya sampai nanah. Nah, atau orang-orang tua ini memang penyakit yang nggak bisa dicegah ya Bu ya, ini degeneratif, bertambah parah dengan umur. Semakin parah, makin tambah umur, makin parah penyakitnya. Jadi penyakit degeneratif ini bukan berarti tidak bisa diperlama. Dia dicegah, tapi memang susah khususnya bukan dalam hal umur. Kesembuhan bisa kena. Ada orang tua kita dulu umur 70 biasa aja jalannya, umur 80 biasa aja jalannya, ya Pak ya. Nah, kenapa sekarang banyak orang umur 40 udah payah jalan? Makan. Jadi rupanya apa sih penyebab utama yang kedua? Makan. Pola makan. Ya, makan apa aja yang sering mengakibatkan radang sendi lutut.
Rupanya yang paling sering itu makan makanan yang mengandung asam urat. Jadi asam urat ini kalau ibu ambil dalam sebuah sendi, diambil, disedot cairan sendinya, dilihat dalam mikroskop, asam urat ini bentuknya macam jarum. Bayangkan jarum, ada 1000 biji jarum dalam lutut itu, menyucuk-nyucuk. Yang pertama sakit, kita biarkan, sakit akan berkurang karena kita manusia ini kan beradaptasi, ya kan? Nah, sakitnya kurang, yang ada sendinya rusak. Sendinya rusak yang bagaimana? Menipis sendinya. Akibatnya yang menipis ini nggak akan bisa balik lagi, Bu. Nggak akan bisa balik yang menipis ini. Maka itu makanan-makanan yang mengandung asam urat dicegah. Siapa yang tinggi asam uratnya? Apa aja, Ibu? Ini pengetahuan sedikit aja. Apa aja makan makanan yang tinggi asam uratnya? Kalau boleh tahu. Terus? Kacang-kacangan. Terus? Jeroan. Hati ayam. Betul. Nah, dia ada level-level yang tinggi sampai rendah. Yang paling tinggi itu yang tanpa kita sadari memang pertama jeroan. Ya, dalam-dalaman. Cuma kadang-kadang tak makan dalam-dalaman, nggak makan kaldu, nggak makan jeroan, nggak makan apa-apa kok tinggi. Ibu makan sop nggak? Sop itu dibuat dari apa? Kaldu. Kaldu dari apa? Royko dari mana? Masako dari mana? Iya kan? Nah, nggak sengaja. Apalagi masak sayur bayam, ya kan? Masak sayur bayam, masako, ya kan? Bayamnya disalahkan, masakonya nggak disalahkan, ya kan? Padahal udah saya bilang yang paling tinggi apa tadi? Jeroan. Jeroan dari mana olahannya? Itu kan semua saripati, pasti kena juga. Nah, yang kedua apa yang paling sering kena? Ini jarang sih orang saya rasa makan ini. Bebek, jengkol. Itu tinggi. Nah, baru masuk yang tingkat 2-nya yang agak sering orang makan. Itulah kacang-kacangan, emping. Dah, pesan cik nasi pakai kerupuk emping, ya kan? Emping pakai kuah kaldu lagi. Wah, lemak betul. Terus apalagi yang paling sih? Sayur-sayuran hijau itu sebenarnya paling bawah, Ibu. Jangan salah. Ada 3. Kalau ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang kelas 2 itu yang paling sering itu kacang-kacangan, emping. Yang baru di bawahnya apa? Yang paling juga sering sayur-sayuran hijau. Sayuran hijau bukan semua sayuran hijau masalah, Bu. Pucuk sayuran hijau itu. Tapi tak pucuk tak enak pula, ya kan? Ubi kalau dimakan yang enggak pucuknya rasanya keras. Pucuk ubi itulah yang buat asam urat itu naik tanpa disayang. Wah, semuanya nggak bisa makan Pak Dokter ini. Bukan gitu. Boleh makan sedikit, ya. Tak buka. Boleh makan sedikit, ya Bu. Tapi kalau sudah termakan, apa solusinya, Ibu? Ternyata asam urat ini itulah Tuhan kasih penawar yang mudah sebenarnya. Jadi asam urat ini mudah larut dalam air. Ternyata solusinya cuma satu, air putih. Ini sudah makan banyak asam urat, minum segelas sehari. Selebihnya ngerumpi, ya Bu, ya. Lupa minum maksud saya, ya kan? Minum itu harus minimal 8 gelas sehari. Ini kadang-kadang atau 2 liter kata orang kan, 8 gelas. Sebenarnya antara 1,5 pun oke lah, antara 1 sampai 2, tapi kadang-kadang
nggak tahu orang itu kalau dia tuh kurang minum. Padahal minum itu mengencerkan obat-obatan, menetralisir racun, menetralisir asam urat. Minum itu kan tahu. Nah. Kadang-kadang tak haus. Nah, terus dibilangnya cukup minum bu, cukup. Nah, kencingnya aja 2 kali, 3 kali sehari cuma. Itu pun kalau ditengok warnanya kuning. Ya. Nah, itu tandanya kurang air. Sebenarnya kita bisa lihat sendiri indikasi-indikasi apanya itu, ya. Indikasi-indikasi apa yang buat kita kurang. Kalau kurang air pasti kurang kencing. Kalau kurang buang air kecil ataupun kalau apa warnanya pasti pekat. Nah, itu kalau udah gitu itu Tuhan kasih itu, aduh minumlah. Kenapa? Nanti akan banyak pengendapan. Jadi kalau kita baru makan jengkol, baru makan jeroan, itu kan nggak langsung ke sendi bu, nggak langsung dia masih dalam darah, ya kan? Kalau masih dalam darah masih bisa dibuang loh melalui kencing. Nah ini kadang-kadang kita makan begitu, kita kurang minum, akibatnya ngendap dalam darah, dibawa darah lah ke dalam, disimpan dalam sendi. Tapi simpanannya bukan bermanfaat. Ya, simpanannya itu malah membuat rusak sendi. Nah, jadi kalau sendinya rusak, yang paling bahaya daripada sendi rusak ini ya Bu ya, itulah yang pertama cairannya yang dihasilkan kurang. Jadi kalau ibu bapak pernah dengar orang olinya kurang, ya, pergi ke rumah sakit, Bu, ini olinya kurang ini, ya Bu ya, ada nggak? Ada. Nah, itu karena sendinya sudah rusak. Yang dulunya tebalnya misalnya 5 cm sekarang cuma 2 cm. Tentu akibatnya kurang dihasilkan olinya. Jadi kalau olinya kurang, otomatis sering terjadi gesek. Kalau gesekan terjadi radang. Apa itu radang? Yang pertama, tumor, dolor, rubor. Ya, apa itu dokternya kan? Nah, tumor itu bengkak. Itu radang artinya. Jadi sendinya bengkak. Yang kedua, bagaimana? Nampaklah kalau bengkak ya Bu ya. Kalau biasanya cuma segini jadinya sendi itu. Ya kan? Yang kedua, rubor itu merah. Ya, rubor itu merah. Jadi rasanya itu nampak tuh kalau kulit itu merah daripada sekitarnya. Itu radang itu. Nah, yang ketiga apa? Dolor itu sakit. Ya. Yang keempat apa? Kalor itu panas. Sendi itu panas. Bagaimana panas? Ya, bandingkan aja kalau sakit sini, pegang sini. Sini, pegang sini. Pasti panas yang di sini pada sini. Saya jamin itu panas itu. Itu dia radang. Yang kelima adalah gangguan fuksi. Fuksi itu yang biasanya lurus. Ya kan? Bu, luruskan. Lapa. Luruskan. Lapa katanya. Kenapa? Nggak bisa lagi lurus. Sakit. Ya kan? Nah, kalau itu tanda radang, cepat datang berobat. Jangan sampai rusak sendinya. Kalau udah begitu minum obat gampang. 2 hari selesai itu minum obat. Tapi kalau dibiarkan, udahlah. Yang biasanya begini, beginilah. Ya kan? Kaku. Semakin lama kaku, semakin lama kaku semakin susah disembuhkan. Ya. Jadi dari saya cuma 2 kunci. Yang pertama tahu itu radang, tahu itu sendi. Masalah yang ketiga tahu itu pencegahannya cuma simpelnya minum ya Bu ya. Nah, jadi saya rasa cukup dari saya pengetahuan tentang kesehatan. Kalau ditanya apalagi dokter efek daripada sendi ini banyak Bu, cacat bisa, nggak bisa gerak bisa ya Pak ya. Bahkan yang paling parah itu harus operasi ganti sendi. Diganti bukan pakai apa? Kayak robokop Bu, kayak besi. Nah, jadi kalau kemana-mana agak berat sih ke sini kan, nah itu sendi itu nggak bisa dia sembuh kembali. Semakin lama semakin parah. Kalau sudah tidak bisa lagi bengkok, kalau sudah bengkok langsung operasi. Cuma itu solusinya. Tapi bukan begitu yang saya inginkan. Yang saya inginkan ibu harus care kepada yang namanya minum air putih. Ya,
ibu harus tahu apa-apa yang buat sendi ini bengkak, makanan-makanan tadi. Ya biasanya roikonya 2 kilo, ya sekarang sekilo lah. Yang biasa sekilo, mulai kurangi setengah kilo, ya kan? Jadi bukan kita mengapa, ini hanya sebuah edukasi. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan juga ada screening itu, mulai tahu lah kita asam urat kita berapa. Udah dikasih tahu nih ya, ini udah lampu kuning, ini udah lampu hijau, ini lampu merah, hati-hati lagi, ya kan? Nah, ya jadi apapun itu, saya rasa yang penting bukan sekedar edukasi, juga yang paling penting adalah pelaksanaannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi ibu bapak semua yang hadir hari ini. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih akan waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Mumpung ada bapak dokternya, silakan yang ingin bertanya. Tanyanya apa aja? Pokoknya seputar kesehatan ya dok ya. Bukan harus sakit lutut, bukan harus sakit sendi. Apa aja? Bu, Pak, sakit dada sebelah kiri tanggal 10 sebelah kiri. jadi itu silakanlah berkonsultasi hari ini. Mudah-mudahan kalau saya tahu jawabannya, saya berikan jawabannya. Juga kayak Ibu Yuliati juga lah. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi. Saya mau bertanya sama dokter saja. Kebetulan saya lagi batuk ini. Batuk saya agak kering. Cuman susah untuk saya tidur. Apabila batuk, dada saya bagian bagian kanan agak sakit dan sampai ke belakang. Apakah itu ada efek dari batuk atau gerakan saya batuk saja? Nah, itu aja saya mau tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Langsung jawab aja ini. Ada lagi Bapak Ibu, tampung dulu Pak Dokter. Tampung dulu. Iya. Saya lupa pula. Ada lagi, satu lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana. Saya ingin bertanya Pak, karena saya sekarang ini sedang diponis penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Jadi saya ingin tahu, memang dari dokter juga saya sudah mengetahui makanan yang sebenarnya harus saya hindari dan olahraga apa yang harus saya lakukan. Cuma itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, dokternya jawab dulu. Terima kasih. Yang pertama, batuk ya Bu ya. Tentu saya bertanya dulu, batuknya ini sudah berapa lama? Hampir seminggu. Seminggu. Sakit dadanya berapa lama? Apabila batuknya udah kuat dan berkali-kali, Batuk seminggu, gatal berarti kan? ya agak gatal. Jadi makanya mengganggu tidur. Iya. Kalau sudah batuk, payah berhenti. Iya kan? Minta batuk terus ya kan? Jadi kalau pertanyaannya yang pertama sebenarnya kalau menyembuhkannya ini kan, batuk ini kan cuma imun sebenarnya. Kecuali tadi batuk ibu udah lama, berarti saya harus konsen, harus tahu dulu di masalahnya apa batuknya, apakah ada macam plek atau enggak. Tapi kalau cuma sekedar batuk baru seminggu, ini perkiraan saya itu dari tenggorokan sebenarnya batuknya itu. Jadi tenggorokan itu meradang. Kenapa meradang? Karena dia mau menolak kuman yang sudah ada di sini, virus atau kuman yang masuk karena imun kita turun, ya kan? Jadi dia membengkak, meradang. Nah, yang kalau meradang ini termasuk rasa gatal tuh muncul. Kalau gatal batuk, mungkin batuknya panjang ini kita ini. Nah, jadi otot dada meregang. Jadi kenapa sakit? Otot daerah sekitar paru-paru itu meregang, bukannya otot, termasuk lapisan-lapisan yang di situ namanya pleura namanya itu. Jadi pleura itu antara paru dengan otot ada namanya pleura. Pleura itu melapisi, itu pasti dia akan berdilatasi, akan membesar ketika batuk terpaksa. Jadi terjadi gesekan di pleura itu. Itulah rasa sakit yang dirasakan ke belakang.
Terus apa solusinya kan gitu? Yang pertama tetap air putih ibu ya. Kenapa air putih? Supaya nggak terlalu kering, jadi nggak terlalu gatal. Ya, hindari makan makanan yang berminyak. Karena semakin berminyak semakin gatal. Yang ketiga berobat ke dokter. Udah seminggu loh bu. Ya, minimal dapat antibiotik lah. Kalau seminggu dah. Kenapa perlu antibiotik? Ya karena takutnya ada kuman-kuman lain yang masuk. Nanti jadinya makin panjang batuknya. Ya, terus hindari makanan-makanan yang mencegah batuk. Contohnya yang tadi saya bilang gorengan, terus kerupuk-kerupuk ya bu ya. Itu kan buat merangsang batuk. Karena kalau semakin tinggi batuknya semakin apanya itu namanya lapisan tadi itu yang membuat sakit kalau sudah bergerak dia, menggesek dia. Oke bu? Ya, makasih dok. Iya. Yang kedua tadi ibu pertanyaannya mengenai jantung. Apa sih jantung menyumbat ini? Ya kan? Jadi pembuluh darah menyumbat ini bukan hanya di jantung, di mana-mana. Di kepala jadi stroke. Ya, kalau di kaki jadi menghitam kakinya, kebas-kebas, paling simpel tuh kebas-kebas kalau di tangan. Itu gejala dari apa? Apa sih yang menyebabkannya? Pertama itu trauma pembuluh darah. Ya, kenapa trauma? Biasanya yang karena umur jelas ibu ya. Yang kedua karena makin tambah umur pembuluh darah kita kaku. Kalau dulu itu makanya orang-orang tua tuh uratnya keluar semua tuh bu. Ya kan? Waktu muda kita nggak nampak urat kita. Waktu tua kelihatan urat. Itu karena kaku. Ya. Nah, jadi itulah yang membuat apa sebenarnya makanan yang paling sering membuat penyumbatan ini. Awalnya kan trauma. Yang buat trauma itu gula sebenarnya. Gula ini mengakibatkan rusaknya pembuluh darah. Gula banyak di mana bu? Apa aja gula bu? Terus? Tehnya nggak ada gula loh, kecuali teh pakai gula. Teh manis. Kopi juga bisa ya kan? Nah, jadi gula ini kalau terlalu banyak, memang kalau tubuh kita bagus menetralisirnya, kita nggak sakit gula, tapi pembuluh darah kita luka. Kalau pembuluh darah kita luka, tentu yang namanya luka harus ditutup kan? Semua luka lah. Kalau luka di sini pasti berhenti darahnya kan? Nah, proses penghentian darah ini melibatkan yang namanya kolesterol jahat atau FLDL. Nah, kolesterol jahat itu numpuk di situ. Jadi paham ya? Yang pertama yang buat penyumbatan itu gula. Habis gula dibantu kolesterol jahat FLDL. Ya. Nah, kolesterol jahat ini sebenarnya maksudnya cuma untuk melindungi luka tadi supaya tertutup. Cuma salah bekerja. Akibatnya tersumbatlah pembuluh darah. Ya kan? Tersumbat sedikit. Makin banyak lah serangan itu nyumbat makin banyak dia makin tebal. Nah, yang harusnya kalau dia di tangan itu menyumbat ya paling kebas. Nah, kalau di jantung bagaimana? Macam-macam gejalanya. Ada sesak ibu ya. Nah, sesak itu ada sesak, ada sakit dada. Ada kalau tidur sakit dada juga hati-hati pak. Nah, pikir ya cuma suangin gitu ya. Yang aja hilang. Ini hilang, ya kan? Nah, rupanya pas dicek, jantung. Nah, kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah banyak yang kena, sudah lebih daripada 50% misalnya pembuluh darahnya kena. Kalau sudah nutup, kalau masih sebagian yang tertutup, enak aja, paling cuma rasa sakit, nyeri dada. Ya, tapi kalau sudah banyak yang tertutup, dia akan menghitam itu. Otot itu akan mati. Nah, akibatnya jantung akan besar. Kalau jantung besar, itu yang sesak rasanya. Sesak. Jalan sedikit aja sesak bu. Jalan aja 200 meter sesak. Jangan 2 meter, 50 meter pun sesak. Naik tangga udah mulai sesak. Nah, dia nggak terasa bu. Cuma kalau nggak dicek itu apa ya? Jadi yang paling penting makanan yang dijaga itu yang pertama gula dan minyak lama-lama aja. Ya? Baik. Oh, olahraga ya? Olahraga yang terbaik apa?
olahraga yang terbaik untuk penderita APAD sebenarnya satu, olahraga yang diniatkan olahraga. Itu ya, artinya gini Bu, olahraga itu bukan cuma kadang-kadang nyangkol aja udah olahraga katanya. Dia nggak niat olahraga kan? Kenapa? Olahraga itu yang pertama harus namanya beritme, pelan dulu, jalan lah Bu intinya, tapi jalan jangan juga lari Bu ya. Jalan, perhatikan nadi. Kalau udah nadi terlalu kencang stop. Kalau jalannya jalan pelan-pelan dulu. Nah, udah dilakukan pelan-pelan kira-kira 10 menit. Nah, 10 menit agak kencang caranya, baru 10 menit lagi pelan. Yang kedua, olahraga yang memang bukan cuma sekali-sekali, makanya saya bilang olahraga yang diniatkan olahraga. Kalau cuma sekali itu bukan olahraga, seminggunya 4 kali Bu. Ya. Yang kelima, yang ketiga, olahraga yang pakai waktu. Ya, minimal kalau yang pertama saya bilang 10 menit, nanti naikkan lagi 20 menit, maksimal 30 menit. Jangan pula banyak kali olahraga Bu. Kenapa? Sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Itu yang kadang-kadang udah tahu sakit jantung main futsal ya, tiba-tiba mati gitu. Banyak kan Bu? Bahkan siapa dulu ya artis itu ya, Asyima Said. Nah, badan atletis, kurang apa lagi? Itu yang kadang-kadang saya tahu. Bahkan maaf ini bukan membicarakan teman saya dokter sendiri pun, kira-kira 6 bulan lalu meninggal di lapangan bola, habis main tiba-tiba gitu. Ya kadang-kadang kurang care kita. Udah tahu nadi kita udah kencang, diajar aja kan asik sekali main bola itu kan. Makanya olahraga pun harus memperhatikan nadi Bu. Kalau udah sesak jangan dipaksa. Ada yang bilang sampai muntah katanya. Itu kalau mau jadi tentara nggak apa-apa. Itu pun yang olahraga itu pun anak-anak umur 16 tahun. Jangan udah 45 tahun sampai muntah. Habis itu muntah masuk gigi. Ya Bu ya, jangan sampai begitu ya. Jadi memang yang paling apa, jangan dipaksakan. Waktunya harus teratur. Intensitasnya harus mulai dari pelan, kencang, pelan lagi. Kata orang pemanasan, aktivitas pendinginan. Itu harus jalan, ya. Olahraga yang terbaik apa? Jalan. Saya Imai. Saya mau menanyakan soal anak saya, Dok. Anak saya itu dulu atlet anggar. Jadi dia cedera lutut, putus ligamennya, ya. Dan kemudian dia dioperasi di rumah sakit umum. Jadi kalau banyak bergerak itu bengkak. Kemarin habis lebaran, 2 hari setelah lebaran itu membengkak, nggak bisa jalan. Saya sempat panik, saya pikir ligamennya putus lagi karena habis operasi kan Dok. Kemudian saya bawa lagi ke rumah sakit, kebetulan yang menangani Dokter Romi. Iya, Dokter Romi ortopedi ya. Iya betul. Alhamdulillahnya enggak kenapa-kenapa dengan ligamennya, cuman meradang, sempat membengkak. Nah yang mau saya tanyakan, apa yang harus dilakukan agar tidak selalu meradang, kemudian olahraga apa yang bisa dia lakukan yang tidak memberatkan ke lututnya? Apakah pengaruh juga dengan berat badan anak saya karena sudah nggak melakukan olahraga lagi? Ya kemarin sempat ikut PON di Papua kemarin 2023. Terima kasih Dok. Berarti yang pertama anggar. Itu yang apa kan? Atlet ini sering kali kena OA, ya. Yang paling parah kena ligamennya. Itu biasa karena geraknya terlalu over. Yang harusnya cuma bisa bergerak begini karena dia cepat dan over. Ya Bu ya. Jadi ligamen itu tiba-tiba setak. Putuslah ligamennya. Ligamen itu tidak bisa nyatu lagi Bu kecuali operasi. Ya. Kalau kita tidak operasi ligamen, efeknya lemah. Jadi dia bisa berdiri itu nanti tiba-tiba tuh. Kalau kita bisa buat menendang, dia nggak bisa lagi. Tapi karena sudah operasi, perbaikan. Yang pertanyaan saya, Ibu ya, sudah berapa lama operasinya? 2 tahun Dok. 2 tahun. Tuh. Biasanya ligamen itu kalau 2 tahun sudah mulai sembuh sebenarnya. Yang luka lama itu mungkin membengkak. Itu karena mungkin saya nggak tahu nih. Bisa jadi ada osteoartritis waktu sebenarnya.
Ya, ligamen. Yang penting kan waktu pada saat ligamen itu meradang, pada saat bengkak, itu kan sudah dicek ligamennya. Dicek Bu? Pakai USG. Oh enggak, cuma dipegang-pegang aja sama dokternya, nggak apa-apa katanya. Berarti aktivitas saja ya Pak ya. Aktivitasnya itu mungkin di kekuatan otot diceknya. Tekan, ada Bu ya. Tenang. Mungkin kekuatan ototnya udah bagus. Mungkin ligamennya nggak masalah. Paling mungkin cedera itu karena berat badan sih Bu. Berat badan. Iya. Jadi berapa berat badan dulu? 64. Waktu atlet. Oh, waktu atlet kecil kali dok. Iya. Cuma 50-an, tinggi 165. Sekarang 64. Mungkin agak berat bagi dia untuk memompa tubuhnya itu. Apalagi dulu mungkin secara tidak sengaja sering terjadi gerakan-gerakan ekstra. Jadi sendi itu jadinya sering tergesek. Itu yang OA. Itulah yang sering meradang Bu. Ya kan? Jadi meradang itu memang harus dibawa ke dokter juga lah. Karena kan ada pencetus ligamen tadi putus. Tapi olahraga yang bagaimana? Baik renang dan sepeda. Ya. Cuma itu yang baik untuk orang-orang yang terkena ligamen atau orang yang kena osteoartritis. Cuma dua olahraga itu. Jalan nggak baik. Mungkin saya nggak tahu kenapa meradang. Bisa jadi karena overuse juga. Banyak beraktivitas di sebelumnya. Bergerak waktu kemarin-kemarin ini. Iya kan? Ada banyak Bu. Waktu kemarin-kemarin ini gerakan dia entah membersihkan apa dia, yang ini dia waktu awal-awal membengkak itu. Enggak ada kerja dia dok. Nggak ada kerja. Maksudnya Karena mau lebaran ya, ini nelpon, teman temani ya jalan. Gitu. jalan itu dia. Maka saya bilang tadi, karena saya bilang Bu ya, jalan itu baik untuk orang jantung, tapi nggak baik untuk orang yang sudah kena ligamen atau sendinya. Bengkak nanti jadinya. Pasti itu pencetusnya. Banyak jalan. Udah jalan nggak banyak istirahat. Mungkin asik aja, nggak sengaja. Iya namanya asik. Kawan. Kadang-kadang nggak sengaja. Lama-lama bengkak lah itu. Kalau bengkak itu biasanya nggak susah kok, asal ibu cepat aja bawa ke dokter sebentar sembuh itu dah. Ya, udah sembuh belum? Ya mendingan. Intinya jangan banyak gerak dulu lah. Obat pertama pada peradangan itu istirahat. Istirahatkan sendinya. Yang kedua baru minum obat, ya kan? Nah supaya ini yang bengkak tadi mengecil. Ada kompres air dingin, air hangat, sering bagus juga. Itu akan membantu untuk menetralisir apanya, pembengkakan tadi. Oke? Sudah terjawab Ibu? Nah. Saya sudah 53 tahun. Sementara saya berobat sendi itu dok, saya ada masalah dengan jari-jari dan tangan saya, ya. Jadi dari sudah hampir 4 atau 5 tahun yang lalu, sempat jari tangan saya sebelah kanan itu yang tengah itu dulu sudah pernah disuntik tapi tidak berhasil. Iya, Tiger Flinger ya dok. Ya, jadi akhirnya dioperasi dok, memang sembuh. Nah sekarang sebelah kiri yang telunjuk sama yang sebelah kanan itu di pergelangan tangan. Jadi di pergelangan tangan itu dok saya belum bisa kalau lagi yang kabu itu nggak bisa, jangankan motong pakai pisau gitu ya dok, megang aja nggak bisa gitu dok, mau nulis juga nggak bisa. Saya memang bergerak di bidang media. Ya, memang ngetik-ngetik ya dok. Mungkin kurang stretching atau apa mungkin dulunya dok. Nah sekarang itu saya sering berobat kontrol tiap bulan sama dokter spesialis saraf di Awal Bros Ayani, dokter Sriuni. Iya langganan saya dok. Maksud saya tanyakan, apakah saya ini kebetulan juga lagi agak sedikit kambuh dok yang sebelah kanan. Apakah saya harus suntik terus atau harus dioperasi dok? Solusi untuk sembuhnya gitu dok yang saya tanyakan. Jadi kebetulan juga saya ada saraf kejepit di pinggang, tapi sudah waktu itu sempat MRI dan disuruh operasi, tapi saya tidak lakukan itu dok. Saya ini aja stretching rehabilitasi medik. Ya itu dok. Dan saya ada sedikit-sedikit kalau memang agak kambuh saya kasih salep aja gitu. Jadi mohon ininya dok, kira-kira tangan-tangan saya yang lebih parah, apakah harus operasi juga gitu dok? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa dulu. Ya Bu ya, ini kan udah jelas radang sendi, itu yang pertama. Kita harus tahu nih, radang sendinya ini kalau sudah melibatkan komplain sendi, saya kok komplain ke rematik sebenarnya, rematik, ya, karena udah banyak melibatkan komplain sendi.
ya kan? Sini, ya kan? Makan sini, ya kan? Jadi kan rematik ini terjadi penipisan. Rematik ini kan penyakitnya sebenarnya autoimun lah sebenarnya. Imun kita sendiri ya maksudnya kan? Maka karena imun yang menyerang sendiri, maka dikasihlah namanya obat anti radang. Ya Bu ya. Anti radangnya yang bagaimana? Ada dua, yang diminum dan yang disuntik. Jadi yang disuntik ke tangan ibu itu anti radang. Harapannya bagaimana? Biar yang sendi-sendi itu, yang bengkak itu, macam di sini ya, di sini. Yang di sini itu contohnya, itu tuh ada namanya sendi yang tendon. Tendon itu bengkak di sini, macam bola, ya kan? Akibatnya ada terowongan di sini, ada ikatannya. Ketika ibu begini, dia nggak bisa lagi begini, ya kan Bu? Nah, atau pada begini, payah begini, karena di sini terganjal. Biasanya suntik di dalam itu. Yang disuntik anti radang ya cuma Bu. Jadi kenapa anti radang itu akan mengecilkan yang bengkak tadi, akan mengecilkan yang bengkak tadi. Ya namanya juga radang, namanya juga rematik. Ini akan berulang terus kok Bu. Ya, nah akan berulang. Saya yakin pencetus awalnya itu karena ibu ngetik sering, kurang stretching. Jadi itu awal-awal trauma pada sini, ke tangan. Ya, itu sering pada macam trigger finger tuh sering pada yang pertama ibu-ibu yang mulut cabai. Kalau dulu yang nyuci sabun, overuse. Seperti apa tadi? Rematik ini, sendi ini rata-rata penyebabnya overuse Bu. Digunakan berlebihan tanpa direhatkan. Maka atlet-atlet sering kena, orang media juga kadang kan ngetik yang lupa untuk stretching. Padahal sendinya itu udah minta. Akibatnya cedera sendi itu nggak bisa balik seperti sebenarnya tadi. Iya kan, ini jahatnya sendi ini. Namanya degeneratif. Degeneratif itu kawannya time, waktu. Makin nambah waktu, makin berat gejalanya. Nah, dulu mungkin ibu nggak terasa, nambahnya waktu ibu mulainya terasa kaku, ya kan? Akibatnya nggak bisa bergerak. Gimana? Kalau nggak bisa bergerak bagaimana? Suntik solusinya. Nggak bisa suntik, ya operasi. Operasi itu cuma untuk merilis saja Bu, bukan untuk menghentikan yang apa tadi. Ya kan Bu? Nah, minimal bagi saya yang pertama lakukan aktivitas yang tidak terlalu berat. Overuse ibu kurangi supaya terus usahakan setiap pagi itu pegang yang hangat dulu Bu. Yang kedua stretching, olahraga sendi itu sering Bu, penting olahraga sendi. Kita sering lupa dengan olahraga sendi kita. Padahal olahraga sendi kita itu butuh pelemasan, ya kan? Kalau ditanya lebih baik suntik atau operasi, tergantung begini Bu. Kalau emang tidak bisa diriliskan tadi, ya harus dioperasi. Tapi kalau untuk yang pergi belakang sekarang, saya setuju ibu coba dulu tahapan rehab dulu. Kadang-kadang nggak selamanya itu, kalau saya pribadi ya, yang saya baca, nggak selamanya itu sendi itu yang mengakibatkan langsung sakit itu. Kadang-kadang otot sekitarnya juga bisa mengakibatkan kelemahan dan sakit itu yang makin parah. Memang solusinya operasi betul, ya Bu. Cuma kan nggak mungkin lah sakit kutil dioperasi ya Bu. Coba dulu lah. Tapi kadang-kadang kita lupa hal itu. Kita lupa men-stretchingkannya, kita lupa merilekkannya. Makin parah sakit itu. Nah, terus kalau sudah ini, oke, saya kena sakit tulang belakang, ya Bu ya. Terima kasih kepada Dr. Wahab atas penjelasannya dan informasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua juga lebih aware tentang kesehatan.